91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesuai janji saya tadi bahwa kita akan masuk ke dalam etalase Jakarta begitu ya. Dan sore hari ini akan mengangkat tema mengantisipasi keluhan pelanggan. Saudara pendengar, setelah menggunakan produk atau layanan jasa, konsumen atau pelanggan yang puas tentunya akan memberikan ulasan positif sekaligus merekomendasikannya kepada orang lain. Sementara itu pelanggan yang merasa tidak puas tentunya akan merasa kecewa dan memberikan keluhan kepada si penyedia jasa atau yang menggunakan atau menghasilkan produk tersebut begitu ya. Pelanggan yang kecewa akan menjadi masalah serius jika tidak diatasi sebagai komplain mereka begitu, sebab mereka cenderung tidak akan membeli lagi produk atau menggunakan layanan jasa Anda. Bahkan bisa jadi mereka menjelekkan bisnis Anda ke orang lain. Dari itu, penting untuk mengetahui cara menangani keluhan pelanggan yang paling efektif. Baiklah saudara pendengar, sudah ada di ujung telepon Ibu Sukesti Nuswantari, SPHB, FG, yang merupakan fasilitator UMKM Kominfo Jawa Tengah dan DIY 2021 hingga 2022, kemudian juga pemilik Omah Koro Wonogiri dan pendamping pertanian organik founder entrepreneur Gunung Kidul, juga ketua PC Gradasi Generasi Digital Indonesia Wonogiri. Selamat sore Ibu Sukesti, apa kabar? Sore Mas Buki, alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Saya manggilnya apa nih? Ibu siapa? Mak aja, Mak Keti gitu Mas. Mak Keti, oke. Mak Keti punya Omah Koro ya. Ceritain dulu dong Omah Koro itu seperti apa sih? Ya, jadi Omah Koro ini bermula dari ketika saya dan teman-teman di Wonogiri, terutama petani, membudidayakan koro pedang Mas. Jadi koro pedang itu ada sebuah tanaman jenis koro-koroan yang juga bisa berfungsi sebagai substitusi kedelai. Kita tahu kedelai itu selama ini kita impor ya. Padahal negeri kita itu dikenal dengan negara agraris, gemah ripah loh dinawi gitu ya. Kita tidak mengupayakan tanaman lokal untuk bisa eksis ya. Jadi adanya produsen tempe di kedelai itu melakukan harga yang sangat mahal, maka kita hadir memberikan solusi dengan tanaman koro pedang. Berarti memang bisa menjadi pengganti yang baik begitu. Apakah memang taste-nya hampir sama ya rasanya? Kurang lebih kandungan gizinya hampir sama dengan kedelai dan ini lebih mudah dibudidayakan di Indonesia karena tanaman koro pedang itu justru tanaman di daerah marginal, masih daerah yang kurang produktif atau kurang bisa tumbuh dengan baik untuk ditanami koro pedang. Oh, jadi selain di wilayah tropikal, tanaman koro ini juga tidak perlu perawatan khusus gitu ya, karena bisa di tanah yang kurang subur begitu ya? Iya, betul. Oke, Mak Keti juga sebagai fasilitator UMKM, kemudian juga pendamping pertanian organik begitu dan ketua PC Gradasi Generasi Digital Indonesia. Boleh diceritain nggak? Gradasi. Iya. Oh iya. Ketua DPC ya? Iya. Oke. Alhamdulillah selama 2 tahun kemarin saya diberikan amanah untuk menjadi fasilitator UMKM dari Kominfo, terutama untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. Jadi terutama fokus kita di digital marketing Mas, karena selama ini ketika kita sudah masuk di era digital, mau tidak mau semua UKM kan juga harus beradaptasi dengan digital ya, karena selama ini kan UKM itu selalu mengeluhkan susah untuk bisa bikin marketplace, bikin nah, kami hadir sebagai fasilitator untuk memberikan edukasi kepada UKM sehingga mereka bisa mempunyai marketplace dan mempunyai pasar online gitulah. Oke. Ini yang mana nih? Yang ketua DPC Gradasi? Yang kebetulan itu tadi yang posisi saya sebagai fasilitator UMKM. Fasilitator. Oke, fasilitator ya. Berarti Omah Koro, balik lagi ke Omah Koro ya. Omah Koro ini dia kayak pertanian gitu ya, lahan pertanian, atau mungkin dia tempat pengelolaan tanaman koro itu. Bagaimana sih maksudnya ini? Jadi Omah Koro ini menjadi semacam apa ya Mas, tempat untuk edukasi ya, edukasi
olahan koro pedang mulai dari cara tanam, ya, budidaya, kemudian panen, dan sampai produksi pasca panennya. Oke, jadi edukasinya ya, Mak Kety? Iya, betul, tempat edukasi. Agar lebih efektif dan efisien begitu ya di dalam proses, katakanlah tadi produksinya dan lain sebagainya begitu ya, Mak Kety ya? Iya. Kemudian tadi juga sudah berbincang terkait fasilitator. Ketua DPC sama pendamping pertanian organik founder, apakah founder entrepreneur Gunung Kidul ini apakah mau diceritakan? Oh ya, kalau untuk gradasi itu kan singkatan dari generasi digital Indonesia ya Mas. Ini kaitannya juga masih dengan digital, jadi ini anggotanya nggak dibatasi usia ya, artinya selama KTP sampai nenek kakek-kakek pun tetap boleh bergabung di gradasi. Dan ini juga kami baru saja menghadiri undangan gradasi Surakarta yang mengadakan event di Karanganyar, itu mengenalkan pasar modal kepada para pelaku UKM. Jadi lagi-lagi semua kembali kepada digital ya Mas. Jadi semua UKM diharapkan mengenal digital, bahkan pasar modal juga melalui digital. Jadi ini kayak edukasi juga begitu ya, sosialisasi, literasi terkait kemampuan kita untuk menggunakan media digital begitu ya, Mbak Kety ya. Iya. Baik, sekarang kita masuk ke tema utama begitu, mengantisipasi keluhan pelanggan begitu, karena seperti kita ketahui di dalam perjalanan bisnis atau usaha kita pasti ada up and down, pasti ada satu titik di mana sesuatu terjadi yang di luar dugaan kita atau di luar harapan kita, dan salah satunya adalah mungkin karena sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, berarti ada komplain gitu ya, atau ada keluhan dari pelanggan. Nah, ini bagaimana sih mengantisipasinya? Mungkin dari menghindari sebelumnya atau setelah terjadi mengatasinya? Silakan, Mak Kety. Ya, siap. Kalau untuk menghindari itu memang sudah semaksimal mungkin selalu saya upayakan ya Mas. Tapi kejadian yang di luar kuasa kita, di luar kemampuan kita itu kadang sudah terjadi. Contoh kasusnya kita produk sudah benar-benar bagus ya dari saya sebagai brand atau pedagang. Tetapi di perjalanan mungkin dari ekspedisinya atau kelamaan sampai di konsumen itu kan terjadi error. Dan saya beberapa kali mengalami seperti itu. Tapi alhamdulillah yang servis yang saya berikan ke pelanggan itu yang pertama silahkan bayar dulu bayar setelah barang datang. Jadi kan mereka gitu. Kalau rusak ya nggak usah dibayar ya seperti itu. Mereka nggak kecewa gitu. Kemudian kalau memang itu terjadi kerusakan, ya itu tadi saya tidak dibayar nggak apa-apa. Dan saya selalu yakin Mas, dari yang saya ikhlaskan itu pasti Allah itu memberikan ganti yang lebih. Dan itu berkali-kali kejadiannya seperti itu. Ketika saya mengikhlaskan untuk konsumen nggak usah bayar atau itu diganti sama Allah yang lebih banyak. Itu sudah jadi no komplain malah ke saya. Karena servis saya seperti itu. Karena terutama seringnya buah Mas, kirim alpukat, kemudian pisang, kemudian jeruk gitu ya. Ketika mereka terima, Bu, ini kok banyak semua, ini kok begini, ya udah Ibu, monggo, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, kan Ibu belum transfer ke saya, gitu. Itu perlakuan saya terhadap konsumen seperti itu. Oke. Jadi hanya meminta maaf saja, kemudian tidak perlu dibayar, begitu aja cara menanganinya. Iya, kalau memang belum bayar ya, kalau yang udah terlanjur bayar di depan, pasti saya kalau yang masih bagus berapa kilo, misalnya pesan alpukat kilo ya, ternyata yang rusak kok 8 kilo misalnya, yang bisa hanya 2 kilo. Oke Bu, 8 kilonya saya transfer balik, seperti itu. Jadi mereka akhirnya beli lagi dan lagi. Oke.
karena ditanggapi dengan respon yang cepat, kemudian tidak perlu membayar begitu ya, atau dikembalikan uangnya. Berarti ada kemudahan dan prosesnya cepat ini membuat Mak Kety ini selalu dipercaya oleh pelanggan meskipun ada saatnya mungkin produknya tidak sesuai harapan begitu ya Mak Kety ya? Iya betul, karena saya sudah berupaya semaksimal mungkin kan tetap bagaimanapun produk terbagus istilahnya, terbaik ya. Karena apa ya, insiden di jalan walau alat sangat mungkin terjadi dan itu di luar kendali kita. Tapi kalau selama ini kira-kira yang return itu berapa persen sih, Mak Kety? Enggak begitu banyak sih, dari sekian itu mungkin sekitar 2% aja dari semua pelanggan saya. Oke, 2% aja ya. Dan itu tidak mempengaruhi word of mouth ya kepada pelanggan yang lain gitu. Karena sudah langsung direspon dengan cepat begitu ya, Mak Kety. Dan justru ini Mas, justru review mereka kan berbalik positif ke saya. Enak loh beli ke Mak Kety, kebetulan toko saya di Shopee kan Kety Farm ya. Ini saya belum transfer malah udah dikirim kayak gitu misalnya. Oke. Based on trust juga begitu ya kepada pelanggan. Tapi pernah nggak sih? Mak Kety pernah menemui pelanggan yang nakal nggak begitu ya? Jadi sebenarnya nggak jelek, tapi dia pura-pura ini barangnya jelek gitu, supaya mungkin uangnya harus dikembalikan atau mungkin dia nggak harus bayar gitu. Pernah nggak sih menemui masalah kayak gitu? Pernah Mas, dan itu masalahnya bukan masalah barangnya jelek atau enggak, tapi dia emang niat nggak bayar ya. Nah, itu berapa persen yang kayak gitu tuh, Mak Kety? Itu saya nemui 2 kali. 2 kali? Oke. Tuh, tapi saya selalu positive thinking bahwa dari setiap istilahnya musibah ya kayak gitu ya. Pasti Allah itu menyiapkan ganti yang lebih banyak dan itu yang selalu terjadi. Iya, tapi misalnya nih pada satu hari begitu ya, kemudian ada banyak barang yang rusak, tapi barangnya banyak banget begitu kan, kuantitasnya ya. Kemudian Mak Kety agak kesulitan untuk meresponnya secara cepat, mungkin tidak ditipu ya, maksudnya mungkin dalam waktu 5 hari atau seminggu gitu baru akan dibereskan begitu ya, sesuatu yang tidak sesuai harapan itu. Nah, ketika ternyata itu kuantitasnya besar banget dan sudah menyebar begitu bahwa ini barangnya Mak Kety kok jelek-jelek ya gitu ya, banyak yang busuk misalnya. Katakanlah kalau misalnya kita beli buah dari Mak Kety. Itu apa yang akan dilakukan oleh Mak Kety nantinya ketika begitu banyak pelanggan yang komplain karena memang barang kita mungkin secara sengaja atau tidak sengaja itu nggak bagus, tidak sesuai harapan, kemudian banyak yang komplain, apa yang akan dilakukan oleh Mak Kety? Ya, pertama saya pasti minta maaf dulu ya ke customer. Yang kedua kita selidiki dulu itu errornya itu gimana gitu, karena saya sudah memastikan barang dari saya itu bagus Mas ketika dikirim ya, tapi yang sering terjadi itu memang di ekspedisi sih, kadang kan dibanting-banting, kelamaan menyampaikan ke customer itu kadang yang terjadi. Harusnya 2 hari itu sudah nyampe, tapi sampai seminggu. Betul. Itu baru tersampaikan. Saya sudah memastikan barang itu pasti rusak karena seminggu. Tapi karena perjanjian dengan ekspedisi kan sukanya itu ya Mas, no complaint. Jadi saya nggak bisa mengomplain ke ekspedisinya. Jadi paling ya itu tadi meminta maaf, dan selama ini review yang muncul justru mereka bersimpati pada saya. Jadi bayangin, aduh, Kety rugi dong, bla 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 gitu ya. Insya Allah enggak Mbak, semoga dari ini saya dapat ganti yang lebih banyak gitu. Saya selalu seperti itu. Kadang mereka juga kasihan ke saya kalau sampai mereka enggak bayar karena rusak. Tapi saya lebih kasihan ke konsumen Mas. Masa dia beli barang yang rusak gitu. Oke, berarti konsumen adalah segala-galanya bagi Mak Kety ya. Karena kalau misalnya satu aja kehilangan konsumen, kemudian dia bercerita kepada teman yang lain yang juga sama konsumen, dan itu akan membahayakan karena word of mouth-nya jalan begitu ya Kak Mak Kety ya.
Iya, betul, Mas. Baik, Mak Kety, nanti kita juga akan berbincang dengan Coach Marlin yang merupakan trainer dan motivator UMKM. Mungkin akan ada yang mau didiskusikan dengan Coach Marlin, nanti akan saya sampaikan. Apa kira-kira? Oh iya, Coach Marlin di bidang apa itu ya? Belum pernah. Kuliner. Oh, kuliner. Iya. Ya, oke. Nanti mungkin saya pengen tanya-tanya dikit deh tentang kuliner. Iya, nanyanya sekarang Mak Kety, saya yang menyampaikan. Oh, gitu. Iya, jadi setelah ini Mak Kety sudah bisa beraktivitas kembali. Begitu nanti kami sekitar pukul 17.40 akan mencoba menghubungi Coach Marlin. Oh, kalau ini ya, Iya. kuliner itu kadang musiman itu loh, Mas. Musiman ya. Apa ya, kalau bahasa Jawa, obrol-obrol belara. Hanya tak gebiaran gitu. Nah, bagaimana tips kita memilih kuliner itu yang bisa tahan lama, nggak cuma musiman. Nah, itu tipsnya seperti apa? Itu tolong nanti didiskusikan dengan beliau. Oke. Jadi bagaimana tips kita memilih usaha kuliner yang bisa bertahan lama, begitu ya? Iya, betul. Baiklah, terima kasih banyak Mak Kety atas waktunya, karena di tengah kesibukan yang begitu padat susah loh ngubungin Mak Kety ini. Jadi WA-nya pagi, dijawabnya baru malam. Baik, tapi terima kasih banyak ya Mak Kety ya, sudah bisa bergabung dengan Pro 1 dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam hormat dan salam sehat untuk keluarga Mak Kety. Iya, siap. Baik, selamat sore. Kak. Demikianlah bincang-bincang kami, saudara pendengar, dengan Sukesti Nuswantari SPHBFG yang merupakan fasilitator UMKM Kominfo Jawa Tengah dan DIY Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 hingga 2022. Kemudian pemilik Omah Koro Wonogiri dan pendamping pertanian organik founder entrepreneur Gunung Kidul dan juga ketua DPC Gradasi Generasi Digital Indonesia Wonogiri yang tentunya sudah menginspirasi kita ya, bahwa ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dengan cepat kita harus minta maaf, kemudian harus meresponnya dengan cepat dengan mengganti atau mengembalikan uangnya, ya, atau kalaupun belum ditransfer tidak perlu membayar orang yang kecewa tersebut, sehingga mereka tidak kecewa, ya, tidak bersedih berkepanjangan begitu, karena nanti kalau takutnya responnya lama, tidak minta maaf juga sesuai dengan kultur ketimuran, akhirnya menumpuk, jadi word of mouth yang jelek, dan akhirnya bisnisnya Mak Kety juga akan hancur begitu ya. Jadi kita bisa banyak belajar dari Mak Kety, saudara pendengar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan kemana-mana, masih ada